Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku semuanya, selamat bergabung di semester 2 ini dalam mata pelajaran PPKN bersama Bu Ani Trisnawati. Oke, di semester 2 ini nanti kita akan mempelajari materi bab 4 dengan judul Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan. Materi pembelajaran yang akan kita bahas adalah Kebangkitan Nasional tahun 1908 dalam Perjuangan Kemerdekaan. Pokok pembahasannya adalah makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan, arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan, dan peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Namun kita nanti akan mempelajari latar belakang terlebih dahulu ya. Di materi bab 4 ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai agar kita mampu mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional tahun 1908 dan bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional tahun 1908 ya. Bisa kalian baca sendiri. Kemudian bab pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Coba kalian bisa lihat gambar siapa ya ini ya. Ini adalah gambar Insinyur Soekarno. Siapa beliau? Beliau adalah presiden pertama kali Indonesia ya. Nah, di sini ada tulisan suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Itu adalah jargon yang sangat terkenal dari beliau Insinyur Soekarno ya. Dan latar belakang kebangkitan nasional, kita tahu ya, pada awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602, yaitu sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Oke, kemudian di berbagai daerah VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik Divide et Impera. Ada yang tahu nggak apa itu politik Divide et Impera? Yaitu adalah politik adu domba. Siapa yang suka mengadu domba di kelas? Ayo, nanti seperti VOC loh ya. Oke ya. Yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Bahaya ya, ini dosa sekali ya. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Oke, dilanjut ini ya, gambar orang yang sedang bekerja keras. Kira-kira ini kerja apa ya? Kerja rodi atau kerja romusha coba ya. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Dendles tahun 1808 sampai 1811 berkuasa. Nah, gambar ini ternyata adalah gambar upaya kerja paksa atau kerja rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa antara Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer. Coba ya, luar biasa. Zaman dahulu nenek moyang kita sudah dipaksa oleh mereka untuk bekerja keras. Lanjut. Nah, di sini juga ada gambar lagi namanya tanam paksa atau Kulturstelsel. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan tanam paksa. Ya, peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindu Belanda yang bernama Van der Bos tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Naudzubillah ya teman-teman. Mereka berleha-leha sedangkan menyuruh masyarakatnya untuk tanam paksa tanpa dikasih upah ya.
Jadi, coba kalian lihat gambar di sini ya. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas, bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya. Sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin, serta adanya penindasan karena tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Astagfirullahaladzim. Nah, penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Kemudian perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil, sehingga hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Ya, ingat, kita tahu ya, semuanya nenek moyang kita sudah sering menderita, makanya kita juga harus mendoakan para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Mudah-mudahan mereka diberi tempat yang lapang, kubur yang lapang, husnul khotimah ya. Amin ya robbal alamin. Masih pada latar belakang ya, penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, diantaranya adalah Baron van Hövell, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer. Edward Douwes Dekker terkenal dengan nama samaran Multatuli. Wah, apa itu Multatuli? Beliau menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau ethische politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu program edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Semuanya ingat ya atau tahu apa itu edukasi, apa itu irigasi, dan apa itu transmigrasi. Nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan. Oke, ini masih pada latar belakang. Gambar di sini adalah gambar The Van Deventer. Ganteng ya teman-teman ya, kumisnya aduhai. Ya. Politik tak balas budi atau politik etis nih oleh siapa? Oleh Van Deventer, yaitu merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Nah, di sini dijelaskan apa itu edukasi, yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah untuk mendapatkan tenaga administrasi. Apa itu irigasi? Yaitu membangun sarana dan jaringan pengairan. Pembangunan irigasi dilakukan untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Irigasi itu ternyata hanya ditujukan kepada siapa? Kepada tanah-tanah yang subur. Bukan orangnya, tapi tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dan diirigasi. Sadis sekali ya teman-teman ya. Kemudian transmigrasi apa itu? Yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk atau khusus Pulau Jawa ke daerah lain yang jarang penduduknya agar lebih merata. Di bidang transmigrasi atau irigasi keluar daerah, Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Jadi karena adanya pemerintahan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan Sumatera Utara. Coba bisa kalian lihat ya. Praktik tanam paksa akhirnya diberhentikan, alhamdulillah ya, pada tahun 1879 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Oke. Kemudian efek lanjut dari kebijakan pintu terbuka adalah meningkatkan kebutuhan atas tenaga kerja yang cukup terampil dari penduduk pribumi. Dampak positif yang dapat dirasakan dari kebijakan pintu terbuka bagi bangsa Indonesia adalah lapangan kerja yang terbuka lebar. Alhamdulillah akhirnya
dibuka juga lapangan kerja bagi masyarakat pribumi ya. Coba kalian pernah melihat gambar apa ini? Awalnya hanya pemerintahan Hindia Belanda hanya mendirikan sekolah tingkat rendah, tetapi karena dibuka sekolah tingkat menengah dan sekolah tingkat tinggi, akhirnya dibentuk juga SMA dan perguruan tinggi. Oke, kita lihat ya, ini gambar seperti kota tua, seperti ada di Jakarta apa Semarang ya teman-teman ya. Oh, ada di Bandung ya ini ya, di Bandung. Kemudian di sini ada pendidikan umum yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda mencakup jenjang. Nih, ada yang namanya HIS atau Holland Inland School ya. SD sampai 7 tahun ya. Kemudian ke Mulo, Mir Witgebrink Leger Underwich atau SMP. Kemudian ada AMS yaitu SMA, kemudian bagian A bahasa dan ilmu humaniora ya. Kemudian ada ilmu pasti dan ilmu alam atau ilmu ekstat ya. Kemudian lanjut ke tingkat perguruan tinggi. Itu nama jurusan di SMA ya. Jadi sama seperti sekarang. Ada IPA, IPS. Kalau di sini ada bahasa dan ilmu humaniora, ilmu kemanusiaan, mempelajari tentang unsur-unsur manusia dan ilmu pengetahuan alam. Masih pada latar belakang ya teman-teman. Pendidikan kejuruan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, HIK, yaitu merupakan sekolah guru bantu yang memiliki masa pendidikan 4 tahun. Kemudian yang kedua adalah Hogiri Quick School, adalah sekolah guru atas yang memiliki lama pendidikan 6 tahun dan terdapat di Jakarta, Medan, Bandung, dan Semarang. Nah, ini 6 tahun seperti SD ya sepertinya ya. Kemudian di sini ada Osvia. Ya, Osvia ini merupakan sekolah untuk calon pegawai pemerintah atau pangreh atau pamong praja pribumi. Nah, kemudian di sini ada gambar gedung Stovia. Stovia di Batavia terdapat sekolah dokter Jawa yang disebut Stovia. Oke. Dan sekolah hakim tinggi. Di Bandung terdapat sekolah teknik tinggi juga ya. Oke, insya Allah itu yang bisa Bu Ani sampaikan untuk materi pekan ini. Mudah-mudahan nanti bisa disambung untuk pekan depan, karena di materi ini kita banyak bercerita, mendongeng begitu ya. Mudah-mudahan kalian nanti bisa memahami, syukur-syukur tidak malas membaca, dan apa yang belum dipahami silakan bisa ditanyakan lebih lanjut. Baik, semoga pertemuan ini bisa bermanfaat. Bu Ani akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat Jumat bagi yang ikhwan, sholat zuhur bagi yang putri. Jumat sehat, Jumat bersih. Goodbye.